Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi, murid-muridku sekalian kelas 11 baik IPA maupun IPS. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pekan ini kita akan membahas PAI ya, atau Pendidikan Agama Islam, bab transaksi dalam Islam. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang jual beli ya, jual beli dalam Islam. Oke, Bismillah. Tinggal kalian buka di LKS. Di sini akan Bapak bahas jual beli. Ya, pengertian jual beli itu sendiri itu jual beli itu terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan, yaitu al-bai' dan asy-syira'a, yang artinya beli. Al-bai' itu yang artinya jual ya. Menurut istilah atau hukum syara, jual beli adalah penukaran harta ya. Harta di sini luas, bisa uang, bisa barang ya, atas dasar saling rela atau ridho ya, tukar menukarnya. Nah, kalau zaman dulu itu ada jual beli itu tukar menukar barang yang disebut barter ya. Nah, kalau sekarang ya itu jual beli itu barang dengan uang ya. Senilai uangnya. Atau kalau barter dulu juga senilai barangnya. Gitu. Di sini ada hadis dari Ibnu Majah dari Daud ibnu Soleh al-Madini dari ayahnya berkata, aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Ya. Jadi tidak ada pemaksaan dalam jual beli. Kalau orang yang nggak mau ngejual, ya walaupun kita suka banget sama itu barang, ya nggak boleh paksa dia untuk ngejual barangnya. Ya seperti itu. Dan itu haram ya, tidak sah. Landasan jual beli atau di sini ada dalilnya. Di sini ada surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ya, atau yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, di sini ya, kalau kita lihat dari arti dari surah An-Nisa ayat 29 ini, kita sebagai orang yang beriman ya tentu tidak boleh memakan harta di jalan yang tidak benar. Itu sama aja makan harta yang haram. Ya, itu. Nah, di sini ada rukunnya. Rukun jual beli. Pertama, adanya penjual dan pembeli disebut aqid. Ya. Ya, aqid. Ada penjual. Kalau ada penjualnya aja nggak ada pembelinya, itu tidak disebut jual beli. Begitupun sama. Kalau hanya ada pembeli, nggak ada yang ngejual, juga tidak disebut jual beli. Nah, ada uang dan barang yang dijual belikan. Nah, ada barang, ya, ada barang. Barangnya apa yang dijual? Ya kan? Misalkan ada motor yang mau dijual, misalkan ada motor, atau buku atau apa yang dijual. Nah, ada pedagangnya jualan buku, ada pembeli yang membeli buku. Nah, itu disebut jual beli. Nah, di situ ada uang sebagai alat tukar. Nah, alat tukar ini kan bisa ada dua, ada uang, ada barang ya. Barang itu yang seperti zaman dulu disebut seperti tadi udah kita singgung, itu barter. Zaman sekarang itu adalah harus ada uang. Nah, kalau kalian mau beli sesuatu tidak ada uangnya, ya tidak akan dikasih sama penjualnya ya. Seperti itu. Terus adanya ijab dan
qabul, ya maksudnya adalah serah terima antara si penjual dan si pembeli, ya baik dengan ucapan maupun hanya dengan perbuatan, ya seperti itu. Terus syaratnya apa? Nah, ada di sini syarat sebagai akid atau penjual atau pembeli itu ada namanya mukhtar atau suka sama suka. Ya, tidak boleh ada paksaan. Ya, kalau orang nggak mau ngejual kayak tadi, ya nggak boleh dibeli. Tidak pemboros atau muflis, sebab orang pemboros tidak bisa menguasai harta dan harus diserahkan kepada orang lain atau walinya. Ya, demikian dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 5. Ya, di sini adalah orang yang pemboros itu nggak boleh yang namanya bertransaksi. Takutnya nanti misalnya dia punya uang berapa nih, mentang-mentang banyak diskon, dibeliin semuanya. Itu namanya boros ya. Nggak boleh kita belian itu boros ya. Karena apa? Ada salah satu dalil adalah kalau boros itu adalah saudaranya syaiton. Oke. Jadi gitu. Jadi jangan bertransaksi dengan atau menyuruh yang bertransaksi jual beli itu kepada si pemboros gitu. Terus ada akil atau berakal, karena hanya yang sadar dan berakal lah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli yang sempurna. Ya, akil ini balik maksudnya berakal. Jangan kamu nyuruh anak yang masih kecil, apalagi belum bisa ngomong, belum bisa ngerti jual beli, kamu suruh beli sesuatu. Nah, makanya banyak kejadian apa? Menyuruh anak kecil nih, misalkan beli apa? Beli kecap, apalagi dia nggak didukung dengan tulisan. Ya, jangan beli kecap. Akhirnya dia beli aja. Udah nyampe warung bingung. Beli apa? Tahu beli apa ya? Gitu kan. Itu yang anak di bawah 5 tahun lah gitu, gitu ya. Jadi janganlah kalau bisa jangan nyuruh anak di bawah umur untuk bertransaksi ya. Ya nanti rugi juga kalau misalkan salah beli atau apalagi maaf uangnya nanti malah ada orang yang tidak bertanggung jawab, misalkan ya, misalkan gini. Jadi menghindari seperti ini juga. Itu anak disuruh beli, duitnya 50.000, ya kan. Akhirnya beli, benar belinya misalkan beli kecap, akhirnya disuruh pulang aja nggak dikembaliin itu duit, melayang aja kan, nggak dikembaliin itu uang. Kan itu takutnya khawatirnya seperti itu kalau menyuruh yang anak di bawah umur ya. Jadi usahakan jangan sampai menyuruh anak yang di bawah umur untuk bertransaksi, apalagi transaksinya ya lumayan lah gitu ya harganya gitu. Tamyiz atau bisa membedakan baik dewasa tadi ya anak kecil itu. Oke. Nah terus tadi akil maksudnya berakal tidak boleh kita menyuruh transaksi itu atau kita bertransaksi dengan orang gila ya nggak boleh. Terus ada syarat barang yang diperjualbelikan apa aja barang yang mudah atau dapat diserah terimakan ya barang yang mudah. Barang tersebut ada dalam kekuasaan penuh miliknya. Jadi harus milik sendiri. Kita menjual barang bukan itu barang orang lain, barang pinjaman dan lain sebagainya, ya. Tapi benar-benar barang milik kita sendiri, ya. Barang tersebut jelas zatnya, ukurannya dan sifatnya, ya. Jangan kayak bahasanya ada istilah beli kucing dalam karung, ya, nggak boleh. Atau seseorang membeli anak kucing tapi masih ada dalam kandungan, anak sapi masih ada dalam kandungannya. Itu kan nggak jelas nanti pas dilahirin apakah masih hidup atau mati. Ya, apalagi gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah dibayar gitu kan, udah dibayar, akhirnya malah mati, rugi kan si pembeli gitu. Bisa rugi kedua-duanya juga kan. Suci bendanya, tidak sah menjual barang-barang najis dan terlarang ya. Tidak boleh menjual kayak kotoran atau menjual mungkin kalau di Islam kan kayak macam anjing, babi, jual beli. Itu tuh nggak boleh karena itu adalah yang tidak suci ya. Gitu. Tidak sah nanti. Atau yang terlarang gitu kan. Barangnya bermanfaat menurut syariat, tidak mubazir ya, bermanfaat seperti pakaian dan lain sebagainya gitu ya. Terus syarat-syarat ijab, hendaknya ijab dan kabul diucapkan oleh penjual dan pembeli berlangsung dalam satu majelis dan juga bersambung. Majelis di sini nanti ada yang namanya khiyar ya, khiyar majelis. Ada istilahnya juga
Khiyar majelis itu seperti tawar-menawar di situ. Ya, nanti di situ pasti yang namanya jual beli, transaksi pasti ada yang namanya sebelum deal itu tawar-menawar. Apalagi kalau pembeliannya ya gede gitu, misalkan kayak barang elektronik dan sebagainya. Ya, misalkan di ijab, Pak saya beli ini, oke. Terus misalnya uangnya udah dikasih, ya saya terima. Apalagi sampai salaman ijabnya. Oke jadi deal, deal. Oke itu juga udah termasuk akad atau ijab kabul. Ya deal gitu. Atau kalau misalkan kita kayak belinya sepele nggak terlalu gede, misalkan kayak beli makanan apa ya udah tinggal Pak Bu beli. Ya oke harganya berapa 50.000. Oke 50.000 ya saya terima ya, gitu ya. Hendaknya kita ngomong saya terima gitu kan. Kalau ini saya beli gitu saya seperti itu ya. Hendaknya dalam ijab dan kabul itu sesuai dengan jumlah dan harga barang yang telah ditetapkan. Ya, saya beli ini dengan harga 50.000 gitu. Saya jual ini dengan harga 50.000. Oke, saya terima, saya beli dengan harga 50.000 juga, misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Ya, itu. Terus ada jual beli yang kelarang, jual beli najasi. Ya, itu menawar sesuatu dengan harga lebih tinggi. Tujuannya agar penawar tertarik untuk membelinya. Ya, menawar sesuatu dengan harga yang lebih tinggi. Ya, jangan. Apalagi gini, kalau kita menjadi seorang penjual, ya itu jangan memberikan harga itu lebih dari 2 kali lipatnya. Ya, itu enggak boleh. Ya, sewajarnya aja untuk mengambil untung. Karena akan jadi haram kalau kita ngambil untung yang terlalu besar. Itu jadi apa namanya? Tidak sah gitu. Bahkan mungkin bisa jadi nanti pembelinya juga jadi tidak ridho gitu. Atau tawar-menawarnya apalagi kayak misalkan kita beli apa? Beli buah nggak di nggak disuruh nyicipin. Itu kalau penjualnya nggak ridho itu malah nggak boleh, nggak haram. Atau misalkan kita beli apa? Kayak bawang. Udah nih sekilo, datang-datang udah tambahin segini. Mungkin iya-iya aja itu pedagang, tapi kalau nggak ridho haram jadinya kan, nggak boleh. Hati-hati ya kalau jual beli ya harus benar-benar suka sama suka rela ya. Jual beli barang haram dan najis ya seperti tadi, jual beli minuman keras, babi, bangkai, berhala serta peralatan judi itu haram. Jual beli goror. Nah, goror tadi yang itu yang tidak jelas. Ya, jual beli tidak jelas, misalkan ikan di air. Sekarang kan suka ada fenomena gini, jual beli yang borongan gitu ya. Pernah nggak sih kalian dengar misalkan kalian daerah kan punya kebun gitu ya, tetangga kalian itu kebunnya itu diborongin nih, misalkan punya pohon rambutan, misalkan diborong nih 500.000, silahkan ambil sendiri, naik sendiri. Nah sekarang yang jadi pertanyaan apa? Nanti yang dipetiknya itu apakah bisa pas 500.000? Kalau misalkan kurang dari 500.000, itu berarti rugi pembeli. Kalau dia bisa jadi apa namanya sebaliknya. Kalau lebih dari 500.000 berarti rugilah si penjual. Harusnya apa? Dipetikin dulu, baru dikiloin gitu. Sekilonya berapa bang gitu. Baru dibayar. Itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau masih di pohon diborongin seperti itu nggak boleh ya. Kayak tadi beli anak sapi masih dalam kandungan. Mending kalau masih hidup nanti pas udah dilahirin. Kalau mati, kalau udah bayar duluan rugi si pembeli gitu ya dan lain sebagainya. Itu namanya goror ya. Terus jual beli dua bentuk dalam satu akad. Seorang muslim dilarang jual beli dalam satu akad sebab terdapat ketidakjelasan. Misalnya saya jual baju ini dengan harga 50.000 kontan dalam waktu 2 bulan. Ya, misalkan gini, beda harga. Kalau
kalau kredit harganya segini, kalau cash harganya beda. Itu nggak boleh. Jadi harus walaupun dia kredit tapi harganya harus sama gitu loh. Ya. Misalkan dia dikreditin nih HP senilai 500.000, 100.000 sebulan. Nah, cashnya juga ya harus 500.000. Gitu ya. Gitu. Jangan sampai kita sebagai penjual itu merugikan pembeli. Gitu ya. Bentuk-bentuk jual beli ada khiyar ya. Di sini ada khiyar syarat. Itu pilihan antara meneruskan atau mengurungkan jual beli. Mempertimbangkan dalam 1 atau 2 hari setelah hari yang ditentukan tersebut tiba, maka jual beli itu harus ditegaskan untuk dilanjutkan atau diurungkan. Masa khiyar syarat selamat-selamatnya 3 hari. Nah, dia jadi kalau khiyar syarat ini ada seseorang nih beli ya, beli sesuatu nih. Nah, dia ini mempertimbangkan nih. Jadi apa enggak belinya? Di ini dulu. Apa kata kita mah gini, apa sih ya? Kayak kita beli HP ada garansi gitu loh. Ya, contohnya itu. Kita beli HP, itu ada garansi 7 hari. Kalau sebelum 7 hari HP-nya rusak akan diganti dengan yang baru. Nah, ini contoh khiyar syarat. Itu ya. Kalau di contoh ininya nyatanya ya kurang lebih seperti saat kita membeli barang elektronik yang memiliki garansi. Misalkan udah nggak suka aslinya nggak jadi beli dalam waktu misalkan dalam 3 hari kita bawa dulu nggak suka. Nah biasanya itu kadang ada syarat. Kalau jadi gini ada syarat juga gini. Misalkan udah terima barang nggak bisa ditukar misalkan. Nggak bisa ditukar uang gitu kan, tukarnya barang lagi ya gitu ya, itu namanya khiyar. Terus ada khiyar majelis. Khiyar majelis ini ya tadi maksudnya adalah kedua belah pihak itu masih di majelis tersebut, maksudnya di transaksi tersebut tawar menawar, jadi belum dibawa pulang itu barang belum dibawa pulang, masih tawar menawar di situ sampai dealnya, itu khiyar majelis ya, sampai berpisah gitu. Terus khiyar ru'yah itu melihat-lihat dan milih-milih barang yang akan dibeli. Kita lihat-lihat dulu nih sebelum beli yang mana yang bagus. Itu namanya khiyar ru'yah. Ya kayak kita beli HP kita cek dulu kan gitu. Atau kita beli baju kegedean apa enggak gitu kan. Ukurannya itu khiyar ru'yah gitu. Nah, kalau khiyar aib adalah pihak penjual diwajibkan menjelaskan keadaan barang dan tidak boleh menyembunyikan cacatnya. Misalkan apalagi kalau penjual itu menjual barang bekas, ya itu harus wajib tuh kalau barang bekas, apalagi barang bekas kan yang namanya barang bekas pasti ada yang namanya walaupun 1%, 2% ada yang namanya cacat. Itu harus dijelasin cacatnya seperti apa. Jual motor, ini apanya nih yang harus diganti, yang ininya kasih tahu ke biar pembeli tidak kecewa gitu loh. Pokoknya yang namanya khiyar aib itu kelebihan dan kekurangan harus terbuka antara si penjual dan si pembeli gitu. Ya. Terus ada gadai atau ran. Gadai dalam syariat Islam adalah menjadikan sesuatu barang yang bernilai menurut syariat sebagai jaminan atas piutang yang memungkinkan terbayarnya utang si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. Gadai. Ya, gadai ini adalah barang jaminan. Kita butuh uang ya. Nah, sebagai jaminan barang kita harus diberikan kepada yang memberikan kita uang itu loh. Semisal gini, kita gadai HP, kita perlu uang misalkan 500.000, kita gadai HP kita gitu. Nah, nanti sesudah kita punya uang, kita tebus lagi HP kita seharga itu juga. Ya, seperti itu contohnya. Salam. Nah, salam ini bentuk jual beli barang yang ditentukan dalam jaminan dengan pembayaran lebih dulu. Sedang penyerahan barang dilakukan kemudian. Nah, ini salam ini kurang lebih sama seperti online shop ya.
Ya, sekarang kan ada online ya. Kalau kita belanja online, kita kan bayar dulu atau transfer dulu kan, baru barang dikirim kemudian. Kirim apapun itu, gitu kan. Salam disebut juga dengan salap atau jual beli kredit. Barang siapa mencengkerami atau inden buah-buahan, maka cengkeramilah dengan takaran tertentu dan timbangan tertentu buat masa yang tertentu. Gitu. Dalam salam terdapat rukun penjual, pembeli, barang, modal, sigot. Ya, kayak kita misalkan mau jualan online, ya perlu modal kan, kita beli barang-barangnya dulu. Gitu. Baru kita apa? Kita share. Nih, ada baju, ada celana, silahkan, ya kan. Ya udah, aku suka, ya udah transfer uangnya berapa? 100.000. Oke, besok dikirim. Hari ini dikirim, gitu kan. Atau besok gitu dikirimnya. Ya gitu. Hendaknya barang itu jelas ukurannya dan tertentu jenisnya. Yang membeda ini syarat-syarat salam ya. Hendaknya barang itu jelas ukurannya dan tertentu jenisnya yang membedakan dengan yang lain-lain sehingga hilanglah segala kesamarannya. Jelas. Kalaupun di foto dikasih apa namanya ya keterangannya. Ininya gini gitu biar jelas. Biar si pembeli itu juga melihat, oh ternyata ini barangnya seperti ini. Aku suka beli kan gitu. Tapi jangan sebagai penjual tidak boleh berbohong ya. Kayak tadi nanti kenanya hiar aib gitu kan. Tenggang waktu tertentu. Hendaknya barang itu dalam jaminan yang meyakinkan akan diserahkan. Ya, jadi harus jujur sebagai penjual, barangnya harus benar-benar ada. Ya, jangan si pembeli udah transfer tapi barangnya belum ada di kita. Gitu. Jadi barangnya kita udah benar-benar ada dulu, barulah mungkin kita foto, kita share, baru gitu. Takutnya apa? Kalau barangnya belum ada, pembeli udah transfer. Pembeli misalkan butuh 1-2 hari lagi. Kita dalam 2 hari itu belum ketahuan nih barangnya ada apa enggak. Itu kan bisa mengecewakan pembeli gitu kan. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus ada modal tuh di sini ya. Seperti itu. Ada kepailitan, taflis. Kepailitan adalah apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Pailit ini maksudnya ya kalau dalam ilmu ekonomi itu pailit, bangkrut mungkin gitu. Menjatuhkan hukum terhadap orang yang tidak mampu membayar utang dinamakan taflis. Keputusan dan tindakan hakim menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utangnya. Dan istilah fikih disebut hajar. Yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik yang artinya bahwasannya Rasulullah SAW telah menahan harta Muaz dan menjualnya untuk pembayaran utangnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita udah banyak utang, terus ada beberapa harta, nah harta itu akan ditahan. Tidak untuk apa? Untuk nanti dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang-hutang. Seperti itu, ya. Ada hawalah. Hawalah memindahkan utang ke pihak lain. Dalam hal ini terdapat syarat keriduan ketiga belah pihak. Jadi gini, hawalah ini jadi ada penjamin utang seseorang. Misalkan si A utang sama si B, ya kan? Si A ini nggak bisa bayar. Nah si C jadi penjamin utang si A ke si B, gitu kan? Ya, pokoknya penjamin utang gitu. Apa mungkin itu nanti akan dibayarkan atau seperti apa gitu ya. Jadi ketiga belah bukan kedua belah. Jadi ada yang utang, ada yang menghutangkan, ada yang menjamin. Gitu. Jadi dipindahkannya ke siapa? Ke yang menjamin. Gitu. Ya. Utang yang dipindahkan itu harus jelas jumlahnya dan sifat-sifatnya jelas. Misalkan utangnya berapa, utangnya apa aja kalau barang. Gitu. Utang yang dipindahkan itu sama dengan utang yang baru mengenai besar dan sifat atau kualitasnya. Ya, pokoknya harus benar-benar jelas lah bahasanya hawalah ini. Jadi ketiga belah pihak ini tidak ada yang dirugikan dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada yang keriduan
ketiga belah pihak itu di sini ada yang memandang bahwa pihak yang berpiutang atau kreditur keriduannya bukan merupakan syarat sahnya hawalah gitu ya. Pokoknya di sini hawalah ini intinya adalah seorang yang utang ya dijamin utangnya itu oleh pihak ketiga gitu. Dipindahkannya ke orang yang menjaminnya itu. Ya. Terus titipan atau wadiah. Menurut bahasa wadiah artinya meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah wadiah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan terang-terangan dengan isyarat yang semakna dengan itu. Di sini ada dalam Al-Baqarah ayat 283. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Ya, jadi ini adalah menitipkan harta kita kepada orang lain. Ya, inilah salah satu amanah ya. Ya beruntung kita berarti bisa dipercaya dengan orang tersebut. Nah, jangan sampai ada istilah pagar makan tanaman. Ya. Pagar makan tanaman apa? Jadi seseorang yang diberikan kepercayaan untuk dititipkan kepada dirinya itu harta seseorang, tapi dia malah memanfaatkannya secara pribadi dengan dirinya sendiri tanpa izin dari yang si penitipnya itu. Ya, ada kan pagar makan tanaman tuh. Ada lagunya Mansur S, tahu nggak? Oke. Gitu ya. Jadi wadiah itu intinya adalah ya wadiah. Ya wadiah itu intinya adalah bagaimana seseorang bisa menitipkan harta seseorang tapi yang dititipkannya itu bisa amanah gitu loh. Ya, menjaga dengan baik. Ya insya Allah ya ladang pahala tuh. Kita misalkan ada rumah kosong, orangnya jalan-jalan, misalkan ada tugas dinas seminggu, terus kita diinihin, tuh isi rumah seminggu. Nah jangan sampai rumah itu apapun yang ada isinya di situ, jangan sampai istilahnya dimanfaatkan tanpa seizin pemiliknya gitu. Mungkin kalau emang sudah diizinkan pemiliknya ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tanpa seizin pemiliknya jangan. Kita hanya untuk bisa merawatnya. Insya Allah mungkin dari situ juga akan ada timbal balik dari, nggak mungkin nggak ada timbal baliknya kan. Kita udah capek-capek bahasanya menjaga harta dirinya, nggak mungkin dialah nggak ada timbal baliknya. Seperti itu. Insya Allah lah ya kalau emang rezekinya di situ. Ya, oke. Terus ada pinjaman atau ariyah. Menurut ulama fikih, ariyah adalah pemilik menyetujui barang yang dipergunakan oleh orang lain tanpa imbalan pembayaran. Ya, jadi ini kebalikan daripada apa ya? Gadai gitu ya. Kalau gadai kan kita memberi seseorang, tapi seseorang itu memberi ada timbal baliknya, memberi sesuatu kita apa namanya uang misalkan. Nah, tapi kalau minjem ya udah kita memberikan barang kepada seseorang untuk dia manfaatkan tanpa harus dia timbal balik ke kita gitu ya. Namanya minjem gitu ya. Kita harus juga ridho biar sama-sama enak gitu. Terus terakhir ini larangan-larangan dalam jual beli. Yang pertama menghambat orang-orang dari desa yang mau ke pasar untuk membeli barang mereka sebelum mereka sampai ke pasar. Sedangkan mereka belum mengetahui harga pasar karena akan merugikan orang. Nah, ini yang disebut apa? Mungkin ini yang disebut monopoli kali ya. Atau juga disebut ini penimbun gitu. Jadi mereka dilarang untuk ke pasar. Ya, masyarakatnya itu ya. Sebelum sebelum si penjual sampai ke pasar. Sedang mereka belum mengetahui harga pasar. Ya, siapa tahu jadi di pasar nanti harganya berapa, di situ harganya berapa beda kan gitu. Jadi bisa merugikan si
beli. Ini sih ada dua kemungkinan, bisa jadi mungkin monopoli, bisa jadi mungkin penimbunan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya adalah merugikan lah, gitu ya, nggak boleh. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain masih dalam masa khiyar. Nah, jadi gini, kalau misalkan ada kamu mau beli baju, ya bajunya harus yang ada di rak itu. Maksudnya yang bukan dipegang atau sedang penawaran orang lain. Jangan sampai kita itu menawar atau nanyain barang yang sudah sedang ada penawarannya dengan orang lain itu nggak boleh ya. Ada baju ditawar sama si A, si B seneng sama baju yang ditawar si A itu, si B akhirnya nawar juga. Itu jangan, harus ini dulu, deal dulu tuh, jadi atau enggak tuh antara si A sama si penjual, si B nunggu dulu. Jangan ada beberapa akad dalam satu transaksi gitu. Kan tadi nggak boleh beberapa akad itu kan. Itu salah satunya di sini juga ya. Gitu. Jadi harus khiyar majelisnya harus selesai dulu. Baru dah ya. Khiyar majelis sama si A harus selesai dulu baru sama si B gitu. Terus ada membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar dengan tujuan orang lain tidak dapat membelinya. Sementara ia sendiri tidak menghendaki barang itu. Ya tadi itu ya, membeli dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar dengan, oh iya, jadi biar orang-orang tuh nggak bisa beli buat dia doang gitu. Padahal dia juga nggak memanfaatkan banget gitu harta tersebut. Jadi bahasanya mubazir lah di sini ya. Menjual atau membeli barang yang mengandung penipuan, baik dari segi barangnya maupun ukurannya. Penipuan, misalkan kayak tadi, ini tidak ada yang namanya dia khiyar aib. Ya, jadi gini, misalkan jual HP udah rusak banget, ya cuman bisa bahasanya nyala sama ini doang, tapi ditawarin ke orang nggak ngomong kalau itu tuh cacatnya seperti ini, nggak terbuka. Nah itu namanya itu penipuan juga ya, nggak boleh. Nah, menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat berbuat maksiat bagi pembelinya. Ya misalkan beli apa? Menjual barang yang berguna untuk menjadi alat berbuat maksiat. Beli kartu atau beli HP nih, HP jadul, tapi buat nipu-nipu orang. Ya zaman-zaman sekarang kan nggak ada nipu-nipu lewat HP online gitu kan. Kayak gitu nggak boleh buat penipuan atau buat maksiat apapun itu. Misalkan beli cadar, beli sarung tangan apa, beli jaket biar nutupin mukanya, beli helm buat nutupin mukanya untuk maling misalkan, biar nggak kelihatan mukanya. Itu nggak boleh ya. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang, nah ini namanya penimbunan. Baru nih yang namanya yang F ini penimbunan. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal padahal masyarakat sangat membutuhkan waktu itu. Ini namanya, pernah ada sering kejadian itu apa? Penimbunan BBM gitu kan. Misalkan BBM lagi dibutuh-butuhkannya ya, harganya misalkan masih 10.000. Udah kamu borong tuh BBM tersebut harga 10.000. Akhirnya setelah langka itu BBM baru dikeluarin tuh BBM tersebut dari hasil penimbunannya itu dijual di harga yang lebih tinggi dari harga yang aslinya. Itu namanya penimbunan tuh ya, nggak boleh, haram. Ya seperti itu. Oke, mungkin ini sampai di sini penjelasan untuk jual beli ya dalam Islam. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat, bisa dipahami dengan baik apa yang sudah Bapak sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, sehat selalu.